Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Quran Surah Al-Bayyinah mengantarkan kajian hadis kita. Hadis nomor 46 Bukhari. Surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru, dan sekali-sekali tidak pernah diperintahkan siapa kalian semua illa liya'budullah, kecuali keberadaan kita ini oleh Allah diperintahkan, diciptakan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah menurut kemampuan kita dengan cara kita dan keahlian kita masing-masing. Mukhlisin, hal terus belajar untuk menjadi orang yang ikhlas, bersih betul, zahira wa batina, lahuddin, untuk melaksanakan semua aturan agama, hunafa, condong, halik condong kepada kebenaran. Bagaimana caranya supaya kita ini terus menerus pikiran kita ini condong kepada kebenaran. Hanif, hunafa. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, karena salat menunjukkan kebutuhan dan ketawaduan kita. Wa yu'tuz zakah, membagi rizki yang kita miliki, kita bagi kepada orang lain, karena rizkinya orang lain itu banyak yang dititipkan kepada kita. Jangan lupa bahwa itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki orang lain cuma dititipkan kepada kita. Wadzalika, adapun hal tersebut, dinul qayyimah. Sangat ngeri apabila titipan Allah itu belum selesai kita bagikan, tapi kita sudah diambil nafas kita oleh Allah, maka kita akan ditanya. Wadzalika dinul qayyimah, itulah ajaran agama yang lurus. Apabila kita dapat melaksanakan perintah Allah paling tidak di dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ini, maka kita tidak akan pernah merasakan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu bahasa Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38. Faman, maka adapun siapa orang, tabi'a yaitu mengikuti, siapa man, berusaha mengikuti hudaya kepada petunjukku Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khaufun itu, maka dia ini bentuk istiqbal. Jadi fala khaufun untuk sesuatu yang akan dihadapi, mustaqbal. Jadi besok di akhirat dia tidak akan pernah punya perasaan takut terhadap kematian. Sekarang musim corona, dia tidak ada perasaan takut, tapi juga tidak menentang, tidak berani, tetap ikhtiar. Jadi fala khaufun, bagi orang yang mengikuti anjuran Al-Quran dan As-Sunnah, wudu'nya, salatnya, dan ketika yu'tuz zakah, membagi sebagian rizki kepada orang lain, maka fala khaufun alaihim, tidak pernah dia takut dengan kematian, tapi juga tidak terlalu berani. Selalu mempersiapkan diri terhadap kematian, tapi menghindar dengan cara yang wajar, yaitu dengan cara makan makanan yang sehat, istirahat di waktunya, lalu beribadah, lalu bekerja, berusaha, berdoa. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka di dunia tidak pernah merasakan sedih. Dia hanya berusaha dan berdoa. Nanti Allah, sambil kita berusaha, Allah yang akan membantu selebihnya. Kita hanya tidak ada nilainya usaha kita.
1000%. Allah yang membuat kita berhasil sehingga orang bisa setuju, mau dan menerima usaha kita dan menghargai usaha kita, dan orang mau berbisnis atau percaya dengan kita. Walahum yahzanun, mereka tidak pernah sedih tentang dunia yang dia dapat. Jadi yang penting dia berusaha, dan kita di samping berusaha berdoa, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yahzanun ini berhubungan dengan madhi, tapi kalau fala khauf ini berhubungan dengan mustaqbal. Bahasa yang paling mudah, khauf itu tentang kematian. Besok di surga dia tentang kematian, kehidupan di akhirat, dia tidak ada perasaan takut karena setiap nafasnya selalu siap jika tiba-tiba kematian datang, menjemput, ajalnya datang. Walahum yahzanun, di dunia, masalah dunia dia berdoa dan berusaha semampunya, selebihnya diserahkan kepada Allah. Tidak pernah risau dengan dunianya. Walahum yahzanun, itu orang zuhud. Jadi orang zuhud itu seperti itu. Berdoa, berusaha menjadi orang kaya, hidupnya mungkin tidak terlalu terpinggirkan, tapi dunianya tidak menjadi di atas kepala. Ini kira-kira bahasa sederhana dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 38. Kita kembali kepada materi kita, yaitu hadis Bukhari 46. Mengutip atau menjelaskan dari Al-Bayyinah ayat yang kelima. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik ibnu Anasin an ammihi Abi Suhail ibni Malikin an abihi annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah yaqul. Talhah bin Ubaidillah berkata, suatu ketika ja'a datang rajulun, siapa seorang laki-laki, rupa-rupanya dari Najd ini. Ada yang mengatakan Dhamam bin Sa'labah. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ila Rasulillah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, dari ahli Najd. Sa'irur ra'si, kurang tertata rapi rambutnya. Mestinya kita ini harus tertata rapi. Yusma'u dawiyu sautihi, kedengeran, didengerin apa gerumunan suaranya, kayak orang ngomong gitu tapi nggak jelas. Wala yufqahu ma yaqul, kurang bisa dimengerti. Nah, udah kurang bisa didengar, kurang bisa dimengerti bahasanya. Hatta dana, sehingga mendekat siapa rajul. Begitulah Nabi itu. Orang yang bergabung dengan Nabi itu tidak semuanya orang yang kelas tinggi. Nabi itu menerima orang kelas berapa saja dan selalu menghargai dan niat baik atau usaha dari orang lain. Selalu husnudzon, tapi juga tabayun, tapi juga waspada. Dan Nabi selalu memberi harapan kepada orang. Itulah Nabi. Selama dia tidak betul-betul membahayakan dirinya orang itu, dirinya Nabi dan umat Islam. Nah, ini tawassut yang betul-betul pada tempatnya. Itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Itu yang dimaksud wasati. Faidan, maka tiba-tiba huwa, adapun rajul tadi, yas'alu, bertanya siapa rajul anil Islam, lalu dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah menyampaikan, khamsus salawatin, sesuai kebutuhan dan kemampuan orang yang bertanya. Nabi selalu menyampaikan dengan tahapan dan disesuaikan dengan orang yang bertanya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, kalau kamu mampu silakan laksanakan sholat 5 waktu di dalam fil yaumi wal lailah, sehari dan semalam. Selesai. Lalu orang tadi itu masih bertanya lagi. Karena masih bertanya lagi oleh Nabi, ya dijawab lagi. Karena mungkin yang bertanya merasa mampu, oleh Nabi dianggap mampu, Nabi memberikan lagi. Faqala hal alayya ghairuha, apakah yaitu atasku ghairuha, adapun kewajiban yang lain selain khamsus salawatin fil yaumi wal laila, selain salat 5 waktu sehari semalam. Qala, maka Nabi menyampaikan, la, tidak,
illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu mau menambah dengan nilai-nilai sunnah. Kalau tadi sholat ya boleh ditambah dengan sholat sunnah, namanya saja sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau memang kamu kepingin sekali menambah pahala, ada lagi, yaitu wasyamu Ramadan. Kamu harus puasa di bulan Ramadan. Coba lihat bagaimana Nabi memberikan tahapan. Karena puasa di bulan Ramadan ini mengajari tentang keikhlasan, kesucian, tidak riya, tidak sum'ah, merasakan laparnya orang, dan seterusnya. Dan untuk menjaga kesehatan, kita tahu apabila badan kita panas karena tidak ada asupan makanan dari subuh sampai maghrib, itu dapat menghancurkan virus-virus, cacing-cacing yang ada di dalam penyakit-penyakit yang ada di perut kita dengan dosis terus-menerus paling tidak sampai 29 atau 30 hari. Qala hal alayya ghairuhu, bertanya lagi itu orang. Qala la illa an tatawwa, tidak, kecuali kalau kamu mau nambah dengan, karena tadi puasa berarti puasa-puasa sunnah. Karena Islam itu tidak memberatkan dan semua melalui tahapan. Ada dosisnya. Bayangkan kalau obat langsung satu kali minum 10 biji. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan az-zakata. Kalau kamu memang mampu, maka kamu harus bagi-bagi rizki. Itu yang dimaksud zakat. Yang kamu punya harus dibagi kepada orang yang membutuhkan dan yang berhak, untuk menjaga kesucian hatimu dan untuk membersihkan makanan yang mungkin tidak sengaja ada makanan yang tidak baik yang kamu makan. Haknya orang kamu makan. Hal alayya ghairuha, kemudian nanya lagi itu laki-laki. Nabi menjawab, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali karena tadi zakat, maka kecuali kamu kalau mau membagikan harta tapi nilainya sunnah. Kalau kewajibannya hanya zakat. Qala fa'adbara ar-rajul, kemudian setelah itu orang itu pulang sambil wahuwa yaqul, sambil berkata, wallahi demi Allah, la azidu, tidak akan pernah menambah siapa aku ala hada, atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Nabi, wala angkusu, dan aku tidak akan pernah mengurangi. Qala, mendengar ucapan seperti itu, qala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, aflaha, sungguh pasti beruntung itu orang, in sadaqah, apabila benar ucapan dan tindakannya. Kenapa? Di sini tidak ada Nabi menyampaikan larangan. Karena otomatis apabila orang telah melaksanakan perintah Allah, maka pasti larangannya pasti dijauhi. Orang kalau wudhu dan sholatnya benar, maka pasti dia tawadhu. Dia tidak akan pernah mengambil hak orang lain, pasti terjaga kesehatannya. Demikian juga apabila dia sudah puasanya betul, zakatnya betul, maka insya Allah dia akan terjaga dan menjaga orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tahapan ini dan memberikan sesuatu menurut tahapan dan dosis yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan orang yang sedang kita ajak untuk bersilaturahim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang